Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ganjar Pamungkas dapat hadir menjumpai Anda dalam program Talk Today. Talk Today kali ini kita akan berbicara mengenai arsiparis. Apa sebetulnya tugas dan fungsi, wewenang, serta tanggung jawab ataupun mungkin pekerjaan dari seorang arsiparis. Karena memang seorang arsiparis ini sendiri harus dipegang oleh seorang profesional di bidangnya. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber. Beliau merupakan Ketua AAI Wilayah Jawa Barat yang akan berbicara mengenai arsiparis dalam mendukung transformasi arsip digital. Kita akan berbicara lebih lanjut mengenai kearsipan, dokumen kenegaraan atau apapun itu bersama narasumber kita malam hari ini. Dan sudah hadir di samping saya seorang Ketua AAI Wilayah Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Febriadi MSI. Bapak apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, Kang Ganjar, sehat. Alhamdulillah. Boleh disapa mungkin bersama JTP-nya Pak? Sampurasun. Rampes, luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ketua AAI Wilayah Jawa Barat ya Pak ya. Kita berbicara mengenai arsiparis dalam mendukung transformasi arsip digital. Nah, kalau bicara mengenai arsiparis Pak, sebetulnya bisa Bapak jelaskan apakah arsiparis itu Pak? Karena mungkin pemirsa PJTV juga agak sedikit asing dengan kata arsiparis ini. Apakah kearsipan untuk dokumen negara atau mungkin dokumen apa sebetulnya Pak? Baik, Kang Ganjar, kehadiran arsiparis ini dimanapun berada tak lepas dari keberadaan pemerintahan atau instansi pemerintah. Maka sebenarnya arsiparis itu nanti akan berkecimpung dalam menyelamatkan arsip-arsip pemerintahan atau negara. Nah, arsiparis itu sendiri memiliki pengertian bahwa dia adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang dia peroleh melalui pendidikan dalam menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan kearsipan. Jadi kegiatan kearsipan itu ada 4 intinya. Pertama, dia melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, artinya arsip yang masih berada di instansi pemerintah itu. Kemudian arsip statis, arsip yang sudah nilai gunanya perlu diselamatkan di lembaga kearsipan menjadi arsip statis sehingga masyarakat bisa mengaksesnya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan, ada pembinaan kearsipan untuk SDM-nya, untuk sarana prasarananya, pembiayaan dan lain-lain. Dan terakhir tugas dia adalah karena ini zaman digital, maka dia harus mengolah arsip tadi yang tadi mungkin sebelumnya dalam format kertas berubah menjadi format digital. Itulah yang kita sebut dengan mengolah data arsip menjadi informasi. Oke, jadi lebih bisa cepat terakses begitu ya untuk kearsipannya sendiri. Nah, kalau berdirinya kapan sih Pak untuk arsiparis sendiri? Iya, itu berdirinya dideklarasikan secara resmi ini di tahun 2005. Itu ada terjadi yang namanya Kongres Nasional, Kongres Asosiasi Arsiparis Indonesia Nasional di Jakarta, di Arsip Nasional. Kemudian yang kedua di Jakarta terkait 2010, 2005 sampai 2010 kepengurusan yang kedua. Kemudian 2010, 2015 itu, dan 2015 inilah kami Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Jawa Barat resmi berdiri. Jadi di tahun 2015 ya. Baik. Jadi tahun 2015 akhirnya memang membentuk bisa dibilang satu organisasi atau satu instansi atau satu wadah apa nih Pak? Jadi, karena mungkin sedikit berbeda dengan beberapa organisasi lain ya kalau arsiparis ini sendiri ya. Arsiparis ini dulunya hanya tenaga profesi. Belum tenaga profesi, tenaga kerja ya. Yang sifatnya belum diakui profesionalitasnya. Tapi ada tuntutan dan penelitian dari lembaga administrasi negara dan arsip nasional Indonesia untuk menjadikan tenaga profesional. Jadi klasifikasinya sudah profesional. Jadi atas dasar itu sehingga memang harus menjadi satu tempat yang memang sangat dibutuhkan oleh negara. Ya, profesional ini artinya memiliki kompetensi tadi. Betul. Dan seperti dokter. Seperti, keahliannya khusus begitu, Pak Febri. Seperti di bidang kedokteran ada dokter, di pendidikan ada guru lah gitu ya, ada di
di bidang teknik itu ada mungkin insinyur, sarjana hukum dan lain-lain. Betul. Profesi inilah untuk menaungi bahwa ini memiliki kualifikasi yang jelas sebagai tenaga profesional. Oke, jadi memang atas dasar itu akhirnya dibentuklah satu tempat, satu profesi yang memang ini cukup bahkan sangat berperan penting untuk negara, Pak. Ya. Karena memang mengumpulkan, menyimpan, setelah mengumpulkan, menyimpan, kemudian juga memang harus didata secara teliti begitu. Iya, artinya kedudukan arsiparis di negara kita ini sangat penting. Karena tadi menyelamatkan arsip ini sebagai alat bukti kenegaraan yang bersifat resmi ya. Sehingga kalau tidak ditangani secara profesional maka akan terjadi banyak yang menimbulkan masalah. Baik. Nah, di Undang-Undang 43 2009 pasal 70 sudah ditentukan bahwa harus ada organisasi profesi ini, Kang Ganjar ya. Jadi permisah keberadaan asosiasi ini memang sudah menjadi amanat undang-undang. Demikian itu. Baik. Kang Ganjar. Kalau bicara mengenai amanat undang-undang sudah barang tentu harus dijalankan oleh warganya begitu ya. Apalagi mengamankan dokumen negara. Nah, sebetulnya kalau peran dan wewenang barangkali mungkin bisa dijabarkan, Pak. Peran, wewenang, tugas dan fungsinya tadi sudah dijelaskan, bahkan ini merupakan amanah dari undang-undang. Tapi peran dan wewenangnya sampai sejauh mana? Karena kan memang kita juga ketika masuk ke lembaga pemerintahan, satu instansi pemerintahan untuk mengecek data kearsipan memang perlu apa ya? Ibaratnya perlu sinergi begitu, Pak. Antara arsiparis dengan instansi pemerintah begitu. Iya, tadi tentu arsip ini tercipta di instansi pemerintah. Maka arsip ini harus dijaga pengendalian agar dia kan tiap hari itu tercipta itu arsip. Betul. Itu satu. Jadi dijaga pengendaliannya. Tidak boleh menumpuk ya, seperti itulah. Kalau kertas dibiarkan hari demi hari itu akan menumpuk dia tanpa pengendalian. Nah, disitulah peran dan tugas arsiparis yang penting untuk mengendalikan arsip itu jangan sampai terjadi penumpukan. Yang kedua, dia menjamin bahwa arsip yang sudah tersedia ini memiliki nilai autentik. Arsip yang tidak autentik itu tidak akan menjadi alat bukti yang sah. Maka ada hal yang kalau tidak dilakukan oleh arsiparis kemungkinan itu menjadi tidak autentik dan tidak menjadi alat bukti, kita akan sia-sia juga nanti. Banyak ada syarat dan ketentuannya begitu. Yang ketiga tentu peran dia untuk mengamankan arsip-arsip nasional ya di bidang ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Seperti ekonomi itu banyak sekali sumber-sumber ekonomi kita yang harus kita jaga informasinya. Aset-aset termasuk tentu budaya kita banyak ya. Di Jawa Barat ini ada banyak sekali lah budaya-budaya yang perlu dilestarikan dan harus dibuktikan dengan arsipnya kira-kira gitu. Itu tadi ya. Nah, kalau bicara mengenai tadi memang harus bersinergi dengan instansi karena memang ini tugas dan wewenang dari seorang arsiparis sendiri. Apakah ada aturan begitu, Pak? Ketika memang dokumen ini harus diarsipkan dan tadi syarat ketentuannya juga ada, apakah ada aturan tersendiri yang memang dibuat oleh seorang arsiparis agar mempermudah begitu, Pak, untuk juga bisa mengakses ke instansi pemerintahan atau seperti apa sebetulnya? Misalnya mengenai penomoran kah atau mungkin syaratnya seperti apa begitu, Pak? Iya, arsiparis itu harus menguasai betul prosedur ya, yang memang dia harus kuasai itu di beberapa langkah ya. Pertama, arsip itu tercipta dia harus paham betul bahwa telah dilakukan pemberkasan dengan baik seperti itu. Apa hasil dari pemberkasan itu dan seterusnya. Kemudian kalau penggunaan arsip itu tidak boleh sembarangan. Karena salah satu tadi saya belum sampaikan itu adalah kewenangannya. Jadi arsiparis ini diberi mandat oleh undang-undang untuk menutup informasi arsip bila akan mengganggu keamanan fisiknya. Kedua, menutup arsip ini apabila arsip ini mau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak. Yang ketiga, dia menelusuri arsip-arsip yang punya nilai guna kesejarahan. Inilah kewenangan yang harus dia lakukan. Kalau tadi peran, kewenangannya ada 3.
Jadi memang harus paham betul begitu ya, tidak semuanya arsip bisa diakses oleh masyarakat luas karena memang sifatnya ada yang sifat rahasia. Karena tadi ya Pak ya, memang harus juga dijaga, takutnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu utamanya begitu ya. Saya tambahkan tadi profesional yang harus dikuasai itu bagaimana seorang arsiparis itu mampu menjaga otentisitas. Artinya arsip ini tetap pada saat pertama kali dia dibuat, kemudian disimpan, dialihmediakan, tetap otentik. Itu ada prosedurnya. Betul. Nah kalau tidak dilakukan arsiparis, ya saya pikir nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu tadi ya. Seperti apalah arti sebuah kertas jadinya ya, Pak ya. Tapi ada sebuah kertas yang punya arti, walaupun cuma selembar ya. Betul. Kira-kira apa tuh? Apa itu Pak? Pernah tahu nggak? Ada itu, tapi artinya sangat luar biasa. Itu naskah proklamasi. Dia cuma selembar tapi memiliki legitimasi yang sangat. Dan itu yang kita jaga salah satu. Sampai sekarang ya Pak ya. Tadi kan berdiri di Jakarta, bahkan juga di Jawa Barat ya. Kukuhkan begitu ya, kurang lebih di tahun 2015. Kalau di Jawa Barat sendiri Pak, di tahun berapa Pak berdirinya, kemudian juga sehingga bisa berjalan, dan mungkin sedikit juga Bapak cerita mengenai asosiasi ini ada berapa anggota kah? Apakah terdiri dari anggota kah atau mungkin tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat? Kemudian juga apakah ada juga subdivisi tersendiri begitu untuk bisa menangani kearsipan di wilayah Jawa Barat? Ya, Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Jawa Barat dibentuk pada tahun 2015. Baik. Ya. Dan dia berlaku 3 tahun. Berarti kalau sekarang udah berapa periode tuh? 18 sampai 2021 dan seterusnya, dan saya mendapat kepercayaan dari teman-teman ya, sudah yang ketiga kalau saya nggak salah ini, untuk menjadi ketua Asosiasi Arsiparis Jawa Barat. Nah, tadi ada beberapa hal yang terkait dengan keberadaan Asosiasi Arsiparis Jawa Barat ini. Dia memiliki kewajiban untuk membentuk cabang ya namanya. Cabang itu Asosiasi Arsiparis cabang kabupaten kota. Sudah ada 14 cabang asosiasi di Jawa Barat ini. Kalau saya total anggota yang terdaftar, yang memiliki anggota itu hampir sekitar ya 500. Jadi fluktuatif dia, ada yang pensiun, ada yang baru. 500 anggota kita di seluruh Jawa Barat. Baik, iya. 500 anggota kurang lebih, ada pensiun, ada juga mungkin bertambah dan sebagainya. Fluktuatif di situ. Baik, tapi sebelum kita lanjut, nampaknya masih banyak perbincangan kita mengenai keanggotaan. Kemudian juga kita masih akan bahas mengenai daerah mana saja yang sudah menjadi anggota Arsiparis di wilayah Jawa Barat. Kita masih akan berbincang bersama Bapak Febri dari AAI wilayah Jawa Barat. Dan tentunya kita akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Talk Today PJ TV.